Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu heat transfer on Visa Delivery Analysis. Di sini ada anggota kelompok, ada saya yaitu Rawi Muhammad Mufakkar Septiadi, kemudian ada Farhan Manan Ramadan, kemudian Muhammad Muhammad Fahmi, dan ada Dadia Pranaya Anggota Putra. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Pertama dimulai dari problem definition, kemudian dilanjutkan dengan transfer analysis, initial pizza temperature, thermal resistance, electrical network, packaging and installation, delivery simulation, temperature monitoring, data analysis, optimization, cost consideration, dan yang terakhir ada conclusion. Dimulai dari problem definition terlebih dahulu. Jadi problemnya yang paling terlihat itu ada beberapa customer yang kecewa dengan layanan pizza delivery. Alasannya adalah beberapa customer mendapatkan pizza dalam kondisi dingin atau temperaturnya berada di bawah dari range 45 sampai dengan 60 derajat Celcius, yang mana temperatur tersebut merupakan temperatur terbaik untuk menikmati pizza. Penyebabnya sendiri adalah pizza mengalami heat loss yang cukup banyak semenjak pizza matang sampai ke tangan customer. Nah, alasan dari terjadi heat loss ini adalah pizza tidak diproses atau di-package dengan baik. Nah, penyebab utamanya adalah pemilihan bahan dan metode proses atau packaging yang dirasa belum optimal untuk menjaga uh, heat yang ada di dalam pizza. Kemudian untuk analisis transfer yang terjadi pada pizza, ada beberapa hal yang terjadi. Yaitu yang pertama ada kehilangan panas atau heat loss karena konduksi. Jadi transfer ini merupakan transfer panas melalui konduksi yang terjadi antara pizza dan permukaan interior pengemasan. Kemudian yang kedua ada eh, kehilangan panas melalui konveksi, yaitu kehilangan panas konvektif terjadi karena pergerakan udara di dalam kendaraan pengiriman. Selanjutnya, kehilangan panas melalui radiasi. Itu kehilangan panas radiasi minimal selama pengguna pizza karena otak pizza mencegah paparan langsung terhadap sumber radiasi eksternal. Kemudian yang terakhir ada penerimaan atau kehilangan panas akibat kondisi lingkungan, seperti suhu dan kondisi cuaca di luar yang bisa mempengaruhi. Pada hari yang dingin, pizza mungkin akan kehilangan panas lebih cepat. Sedangkan pada hari yang panas, interior kendaraan pengiriman bisa menjadi sangat panas. Perkenalkan, nama saya Gadia Pranamia Diga Putra. Melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dalam situasi studi kasus ini, kita berasumsi suhu pizza adalah 220 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Itu adalah dalam situasi fresh setelah dikeluarin dari oven. Lalu sambil nunggu packaging dan sejenisnya bakal turun menjadi 75 derajat Celcius supaya tidak merusak box ataupun melepuh membakar tangan handler. Lalu ini ada electrical diagram dari delivery pizza. Ini bisa dilihat T1 adalah suhu pizza dan T2 suhu udara luar. Hambatannya ada pizza box, udara di dalam tas delivery, lalu delivery bagnya sendiri, lalu insulasi di dalam delivery bagnya, lalu ke lapisan luar delivery bagnya, lalu baru ke outside air. Itu bisa dilihat air totalnya ada 1,66 derajat Celcius per watt. Lalu untuk packaging dan installation bisa dilihat kita pakai expanded polystyrene dengan resistansi thermal 0,03 sampai 0,05 derajat Celcius per watt. Polyethylene foam, foil aluminium, karton terisolasi, dan tas thermal. Thermal resistance bisa dilihat ada yang 0,03 sampai 0,06, 0,01 sampai 0,03, 0,04 sampai 0,08, ada yang juga 0,05 hingga 0,1. Lalu untuk simulasi pengiriman delivery-nya ada beberapa variabel. Kita memilih travel time-nya 15 menit, vehicle yang dipakai sepeda motor, dan cuaca luarnya
heavy rain atau hujan berat dengan suhu eksternal 25 derajat Celcius, karena itu adalah situasi yang paling mempengaruhi penurunan suhu pizza. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Fahmi. Saya akan membahas nomor 7, yaitu temperatur monitoring. Dalam temperatur monitoring ini, tas pizza dapat diberikan sensor suhu untuk memonitori suhu secara langsung. Beberapa contoh dari alat monitor tersebut adalah infrared thermometer, thermocouple, dan data logger. Infrared thermometer ini kayak yang seperti gun gitu ya, ditembakkan nanti keluar cahaya merah terus suhunya kelihatan di layar. Nah, di sini diketahui data-datanya ya. Dari hambatannya ada 1,66 derajat per watt, lalu T1-nya dari suhu pizza tersebut 75, lalu suhu di luar 25 Celcius. Lalu delta T-nya sebesar 50, yaitu dari T1 kurang T2. Lalu Q sebesar 30,12 watt. Lalu ada C pizza sekitar 1700 joule per kilogram Celcius diasumsikan. Lalu berat pizza ini juga diasumsikan 1 kilo. Persamaannya yaitu delta T sama dengan Q kali T per M kali C. Lalu setelah dihitung-hitung, perubahan suhunya seperti ini dalam waktu 15 menit di sekitar 60-an derajat Celcius. Lalu ada data analisis nomor 8. Jarak tempuh dari transportasi kendaraan dapat mempengaruhi temperatur pada pizza. Jadi semakin jauh jaraknya ya semakin dingin juga pizzanya, cepat dingin. Lalu jenis material yang digunakan pada tas dan box pizza mempengaruhi isolasi termal pada pizza. Jadi ya biasanya tas pada pizza itu ya kan berlapis-lapis sampai mungkin 3 sampai 5 lapisan yang material yang berbeda. Nama materialnya itu mempengaruhi ya, isolasi panas pada pizza tersebut. Lalu cuaca sangat mempengaruhi proses pengiriman pizza, terutama pada kondisi temperatur rendah. Ya misalnya kayak hujan gitu ya kan bisa sampai 25, terus kalau salju bisa sampai minus di bawah minus 0, di bawah 0 derajat gitu. Jadi sangat mempengaruhi juga. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Manan Ramadan akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu pada optimization. Sebenarnya untuk packing yang digunakan untuk pizza sekarang ini itu tergolong sudah efektif, baik dari segi insulasinya maupun eh, dari insulasi panas maupun pada biaya bahannya sendiri ya, dan optimasi pada tas itu bisa dilakukan seperti pemasangan data logger atau monitoring suhu secara langsung dapat dilakukan, tetapi tidak mempunyai dampak yang tinggi pada pelanggan. Mungkin dari kami optimasi yang tepat itu pemasangan bantalan heater berbasis baterai pada tas. Namun, optimasi ini lebih berguna jika jarak pengantarannya lebih jauh atau cuacanya mempunyai suhu yang sangat dingin. Selanjutnya, yaitu pada cost consideration. Pada cost consideration ini, biaya yang perlu diperhatikan pertama material box pizza. Nah,
material box pizza ini perlu dicari yang memiliki resistensi thermal yang baik. Dan kemudian selanjutnya jarak antar pelanggan itu uh, untuk jaraknya itu akan diperhatikan tergantung biaya, di mana semakin jauh jaraknya maka biayanya akan semakin tinggi. Selanjutnya untuk material tas pizza itu juga dikhususkan untuk yang memiliki resistansi thermal yang paling baik. Kemudian optimasi yang ditambahkan seperti tadi sebelumnya yaitu dengan pemasangan data logger pada tas ataupun pemasangan bantalan heater berbasis baterai pada tas tersebut. Dan terakhir yaitu conclusion di mana kesimpulannya yaitu setelah dilakukan pengamatan dan perhitungan optimasi pada tas pizza ini optimasinya ini sebenarnya bersifat opsional karena suhu pizzanya itu berada di batas aman dan tanpa menambah optimasi. Dan untuk materialnya, material yang baik yaitu material IPS karena dia uh, sangat bagus untuk dapat melapisi pizza dengan kemampuannya yaitu untuk heat insulation. Uh, Mungkin sekian yang dapat dipresentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.